Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Digital Startup, teman-teman semua. Kali ini di pertemuan kita yang kedua setelah Meet dengan tema Brand and Branding. Apa ya bedanya brand sama branding? Kita lihat bareng-bareng ya. Jadi, one minute please. Oke, nah yang kita harus ingat pertama kali adalah brand itu berbeda dengan logo. Jadi apa yang dirasakan pelanggan terhadap bisnis itulah contoh dari brand. Jadi logo itu ya yang terlihat dengan mata kita ya. Jadi kalau brand itu apa yang dirasakan. Contoh nih, apa yang dijual Starbucks sih? Starbucks itu bukan hanya menjual kopi, tapi yang dijual adalah kenyamanan, kekeluargaan, dan gaya hidup. Nah, nilai-nilai tersebutlah yang dibawa oleh brand. Nah, jadi brand tersebut itu sebenarnya adalah mempunyai tujuan untuk memberikan tanda pengenal pada setiap produk atau jasa agar konsumen dapat dengan mudah mengenali produk atau jasa yang kita berikan. Ya, jadi itu adalah sign atau tanda pengenal kayak KTP gitu ya, dari setiap produk atau kayak barcode atau QR code dari setiap produk atau jasa agar konsumen dengan mudah mengenali produk atau jasa yang kita berikan. Nah, sedangkan apa itu branding? Nah, branding itu adalah kalau menurut Kotler dan Keller itu adalah endowing power and services with the power of the brand. Jadi brand itulah yang menciptakan branding. Nah, dengan kata lain, branding itu adalah proses yang giving a meaning, memberikan arti pada produk tertentu dengan menciptakan dan membentuk sebuah merek dalam benak konsumen ya. Jadi branding itu adalah sebuah proses. Brand itu adalah yang terlihat, yang nilai-nilai yang dibawa oleh branding itu. Nah, materi kali ini saya ngambil dari materi dari Rian Wondokusumo, founder dan CEO 1000.com. Jadi I thanks to him for this topics. Jadi topik hari ini kita akan berbicara tentang 10 langkah dalam meningkatkan sebuah brand. Ya, ini adalah 10 langkahnya dari desain logo, ciptakan desain, alat marketing, sosial media, partnership, blog, pesan, terus audiens sampai be consistent. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah desain logo yang sesuai dengan bisnis. Bagaimana caranya kita menciptakan atau membuat brand yang kuat? Yaitu dengan membuat logo yang bisa kita lihat di sini yang sesuai dengan bisnis kita. Biasanya kita bisa melihat sesuatu itu, logo itu memiliki daya filosofi idealisme dari pemilik usaha. Jadi kita harus menyesuaikan tema brand yang ingin dibuat dengan bisnis kita. Contoh nih, kalau perusahaan tersebut bergerak di bidang makanan, brand yang diangkat itu adalah layanan yang diperoleh oleh pelanggan, rasa, ataupun kalau dia eye-catching gitu ya. Eye-catching itu berwarna merah gitu. Makanya banyak makanan atau minuman itu warnanya merah. Nah, yang kedua yang kita lakukan adalah, where is this? Oke. Nah, kalau tadi kita desain logo sesuai dengan bisnis, kali ini kita lakukan ciptakan desain logo perusahaan dengan membuat image yang baik bagi perusahaan tersebut. Jadi, logo itu dibuat dengan benar-benar serius, berkualitas, unik, dan menarik. Terutama adalah itu harus mudah diingat. Jadi, desain logo yang baik juga membuat bisnis menonjol di tengah kompetisi antar brand. Apalagi pada saat sekarang ini banyak sekali merek-merek yang ada di pasar ya dalam industri yang sama. Jadi brand kita harus lebih menonjol dari sisi tampilan, dari sisi kualitas, dari sisi uniqueness ya. Contoh nih, apa sih yang kita lihat dari brand dari Starbucks ini? Starbucks itu menciptakan brandnya dengan komposisi warna hijau dan putih. Jadi hijau itu adalah warna brand dari Starbucks. Apa yang kita ada di benak kita jika melihat hijau? Yang pasti itu adalah ramah lingkungan, gitu ya. Ramah lingkungan, hijau itu daun, pepohonan, seperti itu. Nah, identitas itulah yang ingin diciptakan oleh Starbucks. Itu adalah cara kedua dalam meningkatkan branding. Jadi pada saat kita membuat logo itu ada 4 hal yang perlu kita ingat. Pertama, logo itu harus gampang diingat atau mudah diingat atau memorable. Karena first impression itu selalu mendatangkan kesan yang long lasting. Kedua, adaptable. Jadi logo itu harus scalable, bisa terlihat baik atau cantik dalam warna, kombinasi warna, entah itu
hitam dan putih ataupun kombinasi lain. Jadi dia beradaptasi dengan kombinasi warna yang ada di sekelilingnya atau interior dari perusahaan itu. Ketiga adalah deskriptif, dapat menjelaskan atau mendeskripsikan pada audiens gitu ya, apa sih purpose atau nature atau konsep dari bisnis tersebut. Dan ketiga, sosial. Jadi desainnya itu harus bisa masuk ke semua sosial media. Maksudnya itu adalah secara layout dia terlihat sangat elegan dan menarik sehingga dipakai di sosial media apapun dia bisa terpakai, bisa fit well. Nah, yang ketiga, apa sih cara kita supaya bisa meningkatkan branding kita atau brand kita? Kita harus memilih alat marketing yang sesuai untuk meningkatkan brand. Maksudnya adalah produk yang kita jual itu harus sesuai cara promosinya dengan pasar produk kita. Kebanyakan kita menggunakan produk yang secara umum ya, kalau kita membuatnya secara umum kita menggunakan website. Nah, itu umum banget. Jadi mau kita usaha makanan, minuman, jasa, konveksi, kerajinan, atau handcraft dan lain-lain, website adalah cara kita untuk mempromosikan brand kita atau kehadiran kita secara profesional. Yang kedua, ini lebih mahal ya, vehicle branding itu maksudnya merek kita ditempel di bus, di mobil, jadi sponsor di angkot contohnya, atau mobil-mobil alat transportasi lainnya. Itu memang bisa mencakup pasar yang luas, tapi memang biayanya relatif lebih mahal. Next, where is that? Sorry, ini double ya. Kembali, sorry. Nah, berinteraksi melalui media sosial ini tidak terlalu banyak saya bahas ya, karena kita semua sudah memakai media sosial dan sudah mengetahui apa sih kegunaan memakai media sosial tersebut. Jadi untuk menciptakan brand kita harus selalu aktif berinteraksi di media sosial apapun itu sesuai dengan target market kita. Contohnya target market kita itu sebenarnya menggunakan Facebook, tapi kita selalu update-nya itu pakai Instagram. Jadi itu tetap tidak bisa nyampe gitu kan. Jadi interaksilah melalui media sosial yang sesuai dengan target konsumen kita. Kalau target konsumen kita mayoritas menggunakan Twitter, jadi kita juga menggunakan Twitter seperti itu. Yang berikutnya, kok kembali terus ya. Oke, menggunakan partnership untuk membangun brand awareness. Nah, ini partnership kolaboratif itu atau skema collabs dan lain-lain itu sangat penting kalau di masa sekarang ya. Kita banyak sekali lihat contoh kolaborasi yang terjadi. Yang paling baru mungkin yang semuanya masih hype pada waktu kolaborasi McD x BTS beberapa waktu lalu yang membuat antrian McD panjang banget sampai ditutup gitu ya, sampai di beberapa tempat McD-nya harus ditutup karena terjadi antrian yang sangat panjang. Nah, partner ini sangat menentukan bagaimana branding kita bisa meningkat gitu kan, bisa lebih dikenal oleh pasar, terutama pangsa pasar kita. Kebanyakan kalau kita menggunakan sosial media itu partnernya influencer gitu kan, itu kan meningkatkan brand awareness. Influencer bisa saja celebrity or social media celebrity or a band or singer or anything else that suit to your target market. Berikutnya adalah gunakan blog. Apa gunanya kita menggunakan blog dalam meningkatkan branding? Sebenarnya karena blog itu tempat kita menulis gitu kan, berbagi, sharing cerita-cerita kita kepada orang lain. Dari sharing yang terkonsep ataupun sharing yang secara personal, itu bisa selalu mengengage customer untuk selalu melihat atau membaca blog kita. Nah, secara tidak langsung itu akan membantu meningkatkan branding kita, terutama jika kita menulis blog yang konseptual. Contohnya, blog kita khusus berbicara tentang lingkungan karena memang produk kita itu adalah produk ramah lingkungan, seperti itu. Jadi, secara tidak langsung meningkatkan branding produk kita atau bisnis kita menjadi bisnis ramah lingkungan, seperti itu. Next, yaitu ciptakan pesan yang membuat orang lain ingin menyebarkannya. Contoh nih, produk Apple, gitu ya. Jadi produk Apple itu terkenal dengan brandingnya yang luxury, kualitasnya yang tinggi, gitu kan. Jadi dan mereka sangat mengemasnya
bentuk yang sangat elegan sehingga orang-orang itu maksudnya tertanam di benak mereka tentang branding dari Apple sendiri. Dan jika orang berbicara, orang bertanya tentang apa sih merek laptop yang luxury atau yang kualitasnya bagus, orang-orang akan mengatakan itu Apple gitu ya. Jadi atau contoh lain, kalau kita ingin menyebarkan pesan kepada orang lain itu contohnya kalau kita membuatkan sebuah iklan yang eye catching gitu kan, yang menarik, yang membuat orang-orang selalu merepost iklan tersebut karena lucu contohnya. Jadi itu sesuatu yang menarik membuat orang ingin menyebarkannya. Lalu yang berikutnya, memberikan fans kesempatan untuk berpartisipasi. Nah, ini customer engagement. Jadi beberapa tahun belakangan customer engagement ini perannya besar sekali untuk membangun sebuah brand gitu ya. Jadi kita tidak melakukan promosi dari perusahaan saja, satu sisi saja, tapi dengan men-engage atau mengikatkan customer itu sangat membantu kita untuk membangun brand. Contohnya bagaimana caranya membangun customer engagement, seperti membuat pertanyaan terbuka di Instagram kita gitu kan. Menurut kalian ini warna hitam atau warna kuning ya yang bagus gitu, nanti customernya akan mulai menjawab. Atau di story Instagram kan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman atau dari influencer atau dari celebrity asking about something. Itu sebenarnya tujuannya untuk men-engage pada follower mereka untuk berpartisipasi di halaman Instagram mereka gitu. Begitupun dengan Facebook atau di other platform ya. Saya selalu salah. Oke, and then beberapa 2 poin terakhir. Pertama, hargai 14, hargai superfans. Jadi level dari customer itu, loyal customer itu dimulai dari followers. If you can see this book, this is a kind of interesting book. So it started with followers, lalu akan jadi subscribers, and then mereka akan menjadi customers kita, dan naik lagi yang paling atas yaitu superfans. Nah, apa sih superfans itu? Superfans itu adalah kelompok orang yang setia menyebarkan dan mempromosikan brand favorite mereka dan menciptakan free marketing yang tiada batas. Jadi untuk orang-orang ini adalah orang-orang yang merasa sangat puas dengan produk kita dan menyebarkan kepuasannya itu kepada orang lain. Nah, orang-orang seperti inilah yang harus selalu dijaga, diberikan reward, diberikan perhatian, sehingga mereka merasa mereka juga di perusahaan sangat membutuhkan mereka. Dan yang, oh my god, it happen all the time. And then the last one adalah be consistent. Jadi konsisten dalam menggunakan logo. Ini akan sangat membantu kita untuk menciptakan brand kita. Bayangkan kalau logo kita selalu berubah-ubah gitu kan. Jadi kita harus berpikir bahwa kita harus berinvestasi pada logo itu sehingga logo yang kita gunakan itu long lasting, bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Ini contoh yang saya berikan di sini adalah logo dari Pepsi dan Coca-Cola. Kalau kita lihat dari Pepsi itu sudah beberapa kali mengalami perubahan ya, sampai akhirnya dia berubah menjadi warna black, background black di sini. Kalau Coca-Cola kita mulai di sini lihat fontnya tetap sama. Fontnya sama ya, walaupun memang ada perbedaan di background, tapi fontnya dari awal tahun 1900-an sampai sekarang fontnya tetap sama. Jadi itu adalah be konsisten terhadap brand. Nah, teman-teman, itu adalah semua materi kita hari ini. Jadi kita fokus di 10 hal utama untuk meningkatkan brand dan apa perbedaan brand dan branding. Setelah ini kita akan lanjut untuk diskusi. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.